Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kawan-kawan, saya menyampaikan beberapa hal kepada kita semua bahwa untuk menjadi pelayan Kristus dan menjadi pengikut Kristus ini sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan. Dan ketika Anda mengikut Tuhan Yesus Kristus, itu sudah pasti Anda akan mengalami persekusi, Anda akan mengalami derita, Anda akan mengalami masalah, Anda akan mengalami penganiayaan. Bahkan bisa saja Anda mengalami yang namanya diceblos ke dalam penjara, bahkan dibunuh dalam nama Tuhan gitu ya. Jadi kalau hal-hal hanya difitnah, hanya dituduhkan hal yang tidak baik, mungkin itu hal yang ringan-ringan. Tetapi jika kita memang diincar, kita harus bahasa halusnya mungkin dimatikan ya gitu ya. Ini yang kemudian sulit ya. Kemudian keluarga kita terancam gitu. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus Kristus itu tidak enak kawan-kawan. Ya, banyak musuh, banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang membenci kita. Ya, teman-teman, saya dari 2020 sampai 2025 ini terjun dalam dunia apologet. Ya, apologetika itu dari kata apologia. Itu Anda bisa dapatkan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Ya, mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kita. Saya lakukan itu teman-teman sekalian semata karena saya melihat bahwa dengan banyaknya ustadz-ustadz dan kandrun-kandrun dan pemecah belah, terutama mereka yang pindah agama dari Kristen ke Islam gitu ya, suka sekali ya untuk membentur-benturkan ya Kristen dengan Islam dengan cerita-cerita bohong. Misalnya Kristen itu ingin Islam dihancurkan, yang strategi mereka dari C1 sampai C6 sampai hari ini juga pun C1 sampai C6 itu ya mereka nggak bisa ngerti dan mereka nggak bisa pahami, gitu ya. Jadi seringkali teman-teman sekalian kita ini terancam ya. Jadi teman-teman, kenapa saya buat konten seperti ini ya, berupa sharing saja dan juga mungkin sebuah edukasi untuk kita bahwa untuk menjadi laskar Kristus itu tidak segampang membalikkan telapak tangan kita. Kita pertama-tama perlu yang namanya biaya kawan-kawan. Ya, jadi saya ngomong seperti ini biaya ya. Paket untuk ngupload ya kan. Kita butuh sound card, kita butuh mic ya, kita butuh HP, kita butuh wifi, lampu dan segala macam. Banyak, jadi penuh dengan pengorbanan. Ya. Jadi untuk menjadi laskar Kristus tidak segampang membalikan telapak tangan. Kita banyak berkorban, waktu kita, ya, pekerjaan kita, kepentingan diri kita, itu kita harus tinggalkan gitu. Ya, untuk memfokuskan diri kita untuk menjadi pelayan, ya, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, untuk menjadi orang yang bisa ya membentengi iman orang Kristen yang masih awam terhadap penyesatan-penyesatan yang dilakukan di akhir zaman ini. Ya. Dan teman-teman, satu hal yang penting yang saya mau sampaikan. Bang Laskar ini sudah sering diteror. Ya. Ada yang telepon, ada juga secara WA gitu ya. Ya. Jangan macam-macam. Ya. Kami tahu tempatmu, kami tahu alamatmu. Ya. Kami apalagi ya? Jangan kalau kau tidak berhenti ya, jangan salahkan ya. Kalau kami ya harus benturkan Anda dengan hukum. Ya. Dan itu tidak sedikit kawan-kawan. Ya. Tetapi teman-teman sekalian, apakah kemudian Bang Laskar harus berhenti untuk memberitakan Injil? Harus berhenti untuk berapologia atau berapologetika? Apakah saya harus berhenti untuk pelayanan karena itu? Sama sekali tidak. Karena bagi saya, berdasarkan Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Jadi kita tidak perlu takut dan saya tidak perlu takut. Ya, saya mendedikasikan hidup saya untuk pelayanan ini kawan-kawan. Saya dedikasikan juga waktu saya
ya, totalitas kehidupan saya untuk melayani Tuhan, ya, sampai pada akhir hayat hidup saya. Ini komitmen. Saya dengan istri punya komitmen yang sama dalam hal ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu kita lihat ya di dalam Yohanes ya. Jadi untuk menjadi seorang Kristen saja, untuk menjadi pengikut Yesus, itu tidak gampang. Apalagi kita menjadi seorang penginjil, kawan-kawan. Kita harus bayar harga. Ya, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-1 dikatakan begini, kawan-kawan. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, ini kita jelas ya, telah diperingatkan, telah diinformasikan, telah disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa untuk mengikut Tuhan itu kita akan dikucilkan, kita akan dibunuh, kita akan dianiaya. Ya, itu wajib kita alami. Penderitaan kekristenan itu, ya, inilah yang harus kita terima. Jadi untuk ikut Yesus itu bukan bergampang-gampang. Ada banyak orang jadi Kristen itu dikasih uang, dikasih fasilitas, dikasih uang. Itu semua omong kosong, itu semua fitnah. Ketika Anda menjadi pengikut Yesus Kristus, harus siap menderita. Yesus katakan barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Jadi kita harus pikul salib setiap saat. Pikul salib karena iman kita. Kita pikul salib karena pemberitaan kita. Kita ikut pikul salib, ya, karena ancaman-ancaman yang ada. Tapi kita harus relakan itu semua, teman-teman sekalian. Karena kita ketika menjadi seorang Kristen, ya, kita tidak bisa hanya menjadi tontonan saja. Dikatakan bahwa ini orang menjadi Kristen, udah cukup gitu. Tidak. Tidak cukup kita hanya dikenal sebagai seorang Kristen, tapi kita juga harus dikenal sebagai pemberita. Kita harus dikenal sebagai orang yang menyampaikan kebenaran, yang menyatakan salah bila salah, menyatakan benar bila benar. Alkitab katakan bahwa katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Lebih daripada itu beras daripada si jahat. Nah, teman-teman sekalian, singkatnya yang saya mau sampaikan buat teman-teman, saya buat konten khusus ini adalah, mari doakan kami, doakan Bang Laskar, dukung Bang Laskar. Ya, yang mau dukung ya secara mungkin dana atau apa, silakan di deskripsi video. Ya, ya mungkin teman-teman ada yang tergerak untuk membantu, silakan. Itu sangat bermanfaat sekali. Tapi dalam hal ini tidak ada paksaan, kawan-kawan. Berdasarkan 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ya. Kalau Anda menabur, Anda akan menuai. Ya. Dan harus dilakukan dengan sukacita, kerelaan hati, bukan dengan terpaksa. Ya. Jadi teman-teman sekalian, bahkan bukan hanya Bang Laskar. Ya. Juga banyak sekali apologet, banyak sekali pemberita-pemberita Injil sekarang. Silakan. Dukung mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi teman-teman sekalian, demikian saya bisa sampaikan kepada kita saat ini. Sekali lagi, dukung Bang Laskar ya dalam doa supaya Bang Laskar ya tetap kuat, tetap sehat, dan tetap juga ya memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.